Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, teman-teman semuanya, ikhwan maupun akhwat, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam kajian kita, yaitu kitab Tadhib Syarah Matan Abu Suja. Ya. Hari ini atau sore ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi, masih di Kitabun Nikah, faslun. Nah, pasal berikutnya ini mengenai zihar. Oh, sumpah. Sumpah tidak mau menggauli istri. Nah, ini hati-hati nih. Ya, seorang suami tiba-tiba bersumpah, saya bersumpah tidak akan berhubungan badan sama kamu lagi. Nah, hati-hati ini. Ya. Qala wa idza halafa alla yata'a zawjatahu mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin wa huwa mulin. Maka apabila seorang suami halafa bersumpah alla yata'a zawjatah, untuk tidak menggauli istrinya mutlaqan, ya secara mutlak selamanya, au muddatan atau ya dalam satu durasi, tazidu ala arba'ati ashhur, yang lebih dari 4 bulan, ya fahuwa mulin, berarti si suami telah bersumpah ila kepada istrinya. Ini masalah ila. Itu apa itu ila? Seorang suami bersumpah tidak mau berhubungan badan dengan istri. Ya. Ini penting ya. Masalah hubungan badan dalam pasangan suami istri itu masalah penting. Harus sehat, harus rutin. Ya. Harus sehat, harus rutin. Sehat berarti masing-masing terpuaskan. Antum kenapa senyum-senyum? Hah? Enggak apa-apa ya. Dan harus rutin. Jangan sampai istrinya satu kali masa suci nggak berhubungan badan sedikit pun sama dia. Oh, bahaya ini. Bahaya itu. Ya. Jadi kalau udah nikah mesti doyan berhubungan badan sama istri. Nah. Jangan sampai istrinya udah selesai haid, sampai haid berikutnya nggak berhubungan badan. Aduh. Payah. Ini bahaya buat pernikahan. Ya. Mesti berhubungan badan, sehat, rutin. Nah, jangan berhubungan badan aja nggak sehat. Maksudnya gimana? Berhubungan badan, ya sebentar, istrinya nggak puas gitu. Nah, seperti itu. Ya. Dan mesti kecanduan sama istri. Jangan kecanduan sama futsal. Aduh, kecanduan sama futsal. Ini suami apa ini? Kecanduan sama futsal, badminton. Ya. Ini apa ini? Kecanduan itu sama istri. Udah nikah kecanduan game. Ya. Main game. Kalau udah nikah mesti kecanduan sama istri. Ya. Mesti kecanduannya sama istri, gitu. Jadi pulang ke istri, pulang ke istri, apa-apa ke istri, apa-apa ke istri, begitu. Iya. Apa orang bilang sekarang namanya? Bucin. Nah, itu. Bucin itu apa ya? Hah? Budak cinta. Oh, jangan, jelek ternyata. Saya pikir bucin itu apa? Budak cinta, jangan-jangan. Ya, artinya mesti gandrung ke istri. Kecanduan sama istri. Ya, jangan kecanduan nge-game, futsal. Kalau nggak futsal sepekan pusing. Giliran berhubungan badan sama istri absen sebulan nggak pusing. Wah, ini parah ini.
Aduh, bahaya ini. Aduh. Baik. Wa yu'ajjalu lahu in sa'alat dzalika arba'ata ashhur. Ya, maka suami yang melakukan ila, ya bersumpah tidak akan menggauli istrinya, dia harus menunggu selama 4 bulan. In sa'alat dzalika, kalau si istrinya minta. Jadi kalau suami sudah bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu, ternyata istrinya minta, nunggu dulu 4 bulan. Summa yukhayyaru bainal fai'ati wat takfiri awit talaqi. Baru setelah 4 bulan setelah istrinya minta, dia nunggu 4 bulan, baru yukhayyaru, dia diberikan pilihan. Bainal fai'ah, diberikan pilihan. Apakah dia, si suami, boleh kembali kepada istrinya, rujuk, wat takfir, bayar kafarat, bayar denda, atau bercerai dengan istrinya. Ya, jadi dia bersumpah deh, saya nggak akan gaulin kamu. Ternyata istrinya, ayo, udah. Dia sebenarnya mau juga, menunggu 4 bulan. Dia udah bersumpah nggak mau gaulin istrinya. Dia menunggu 4 bulan. Setelah 4 bulan berikutnya, baru dia diberi pilihan. Apakah mau rujuk dengan istrinya kembali atau bayar kafarat? Rujuk dengan istrinya, bayar kafarat. Nggak bisa rujuk begitu aja bayan, mesti bayar kafarat. Atau kalau dia nggak mau bayar kafarat, rujuk dengan istrinya, sudah 4 bulan setelah dia bersumpah itu, maka diberi, udah kalau begitu mesti cerai istrinya. Ya, harus dicerai istrinya. Baik. Nah, kata Syekh Mustafa Dib, yutlabu minhu ayarji an halifihi, yaitu suaminya dituntut untuk menarik sumpahnya setelah 4 bulan. Jadi dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya, kemudian ya, kalau si istrinya minta berhubungan badan, nagih, mana hak saya berhubungan badan? Ya, maka tunggu 4 bulan, dia diberikan pilihan, mau rujuk, bayar kafarat. Kalau enggak, dia enggak mau rujuk, enggak, saya masih ngambek, mesti cerai. Mesti cerai. Paham sini ya? Nah, suaminya dituntut untuk menarik sumpahnya. Faya tahu zaujatahu. Kalau dia sudah narik sumpahnya, berarti nanti dia gauli istrinya. Bayar kafarat, wa kafiru an yamini. Ya. Nah, kemudian baru dia bayar kafarat sumpah, melanggar sumpah. Apa kafaratnya itu? Ya, kafaratnya itu adalah dijelaskan bahwa dia melanggar sumpah, berarti dia boleh apakah membebaskan budak seorang muslim. Kalau nggak ada budak yang bisa dia bebasin. Yang kedua, dia puasa 3 hari, nggak mesti berturut-turut. Yang ketiga, dia memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau dia memberikan pakaian yang layak untuk dipakai sholat kepada 10 orang miskin. Pilih salah satu. Kafaratnya itu. Kafaratnya nggak terlalu berat. Bebasin budak, ini yang berat. Puasa 3 hari, nggak mesti berturut-turut. Atau memberikan makan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ini namanya kafaratul yamin. Kafarat penggugur dari karena melanggar sumpah. Kan dia tadi sumpah, nggak mau menggauli istrinya. Saya kasih contoh si fulan. Si fulan bersumpah karena dia ngambek sama istrinya, saya bersumpah tidak akan berhubungan badan sama kamu. Si istri berhak nagih hak dia sebagai istri, yaitu digauli. Perhatikan ya, ini perhatikan ya, ikhwah. Istri diantara haknya kepada kita bukan cuma nafkah makan, tapi juga nafkah yang lain, yaitu hubungan badan. Hubungan badan. Antum kalau jadi suami jangan pelangak-pelongok di rumah. Harus tahu. Jangan pura-pura belagak pilot. Istrinya bilang, bang, apaan sih? Ayo apaan? Futsal. Ya, futsal. Ini. Nah, awas. Ya, hati-hati. Ini Masya Allah. Jomblo-jomblo udah belajar sampai pembahasan ilah. Mantap. Sampai pembahasan kitabul ilah. Kalau antum ngikutin, pahamin dengan baik, ya,
itu udah modal bagus sekali. Bagus sekali. Banyak orang yang udah nikah aja nggak tahu gitu, ya kan? Nah, ini yang jomblo-jomblo, masya Allah, udah ngerti sampai sini, ilmunya luar biasa. Berilmu sebelum beramal. Pak Bayu dulu belum berilmu, langsung beramal deh, ya nggak Pak Bayu? Dulu langsung nikah aja kan? Iya. Nah, berarti sekarang mau berilmu sebelum beramal. Masya Allah. Sudah beramal ya? Mau diulangin lagi katanya. Nah, wadalla ala dzalika, yang menunjukkan akan hal ini ialah firman Allah Ta'ala, lilladzina yu'luna min nisaihim. Maka bagi orang yang mengilak, bersumpah tidak menggauli istrinya, tarabbusu arba'ati ashhur. Maka dia harus menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, kalau mereka kembali kepada istrinya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau kembali, nanti kalau dia kembali, dia bayar kafarat melanggar sumpah, karena dia batalin sumpah dia. Yaitu dengan 4 pilihan tadi. Apa kafarat sumpah tadi? 4 pilihan: bebasin budak muslim, atau puasa 3 hari, nggak mesti berturut-turut, atau memberi makan kepada 10 orang miskin, fakir miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Fa in azamu at-talaqa fa innallaha samiun alim. Tapi kalau dia ya setelah 4 bulan istrinya minta nagih jima, maka setelah itu 4 bulan dia mesti diberi 2 pilihan. Rujuk sama istrinya dengan dia bayar kafarat sumpah, jima istrinya, atau kalau enggak dia mesti cerai istrinya. Nah, kalau mereka telah berazam, bertekad untuk menceraikan istrinya, maka sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yu'luna ay minal ila wa huwa al-halaf kama dzukira, yaitu bersumpah tidak menggauli istri sebagaimana yang lalu. Tarabbus intidhar, menunggu, fa urja'u anil halaf bil wati. Kalau mereka mau kembali, yaitu rujuk dari sumpah dengan mau menggauli istrinya. Imam Malik meriwayatkan di dalam kitab Al-Muwatta dari Ali radhiyallahu anhu kana yaqul, bahwa Ali radhiyallahu anhu mengatakan, idza ala rajul min imra'atihi lam yaqa alaihi talaqun. Apabila seorang suami bersumpah tidak mau menggauli istrinya, belum jatuh talak. Ya, belum jatuh talak. Wa in madat al-arba'atu ashhur hatta yuqaf, imma ayutalaq, imma ayutalik, wa imma ayyafi'ah. Namun jika sumpahnya telah melewati 4 bulan, dia bersumpah nih, tidak mau menggauli istrinya. 4 bulan setelah sumpah, ya, dia belum rujuk pada istrinya, belum batalin sumpahnya, cuma diberi 2 pilihan. Rujuk kepada istrinya, bayar kafarat, segera berhubungan badan atau sama istrinya, kalau enggak cerai. Paham sini? Kalau enggak cerai. Ya, ada diberi 2 pilihan, dia menceraikan istrinya atau bayar kafarat. Ya fi'ah, dia rujuk ke istrinya, bayar kafarat, berhubungan badan, normal lagi. Paham sini? Nah, ini penting ini. Lagi-lagi saya katakan, hubungan badan dalam pernikahan itu penting sekali. Sampai-sampai kayak begini aja nih jadi masalah. Ya. Fa in tana'a talaqa alaihi al-hakim. Nah, sekarang kalau si suami ini nggak mau ceraiin istri, ini kan dia bersumpah sekarang nih. Bersumpah sekarang. 4 bulan berikutnya, ini bulan apa sekarang? Januari. Bulan Hijriah, Januari. Nah, berarti nanti 4 bulan lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, berarti nanti setelah setelah Syawal, nanti dia baru menikahi istrinya di bulan apa? Muharram. Baru di 4 bulan setelah itu, nanti di Muharram dia mesti menceraikan istrinya atau rujuk setelah 4 bulan. Dia bersumpah sekarang nih, saya nggak akan gaulin kamu. 4 bulan setelahnya cuma ada dua pilihan. Dia mesti ceraiin istrinya atau rujuk. Rujuknya tadi gimana? Bayar kafarat. Kafaratnya dengan 4 pilihan tadi. Dan dia berhubungan badan sama istrinya. Sekarang kalau dia sudah nggak mau rujuk, nggak mau juga ceraiin istrinya,
Fa inim tanah talaqa alaihi al-hakim. Kalau dia nggak mau juga mencerai istrinya, rujuk juga nggak mau, hakim yang akan menceraikan. Bisa, udah. Ya. Berarti dari sini kata para ulama 4 bulan batas istri tidak digauli. Umar bin Khattab ketika mengutus pasukan juga nggak lebih dari 4 bulan supaya mereka bisa pulang. Ya, antum kalau tugas di luar negeri 4 bulan sekali pulang biar berhubungan badan sama istri. Ya, ditugasin nama pabrik ke Jepang, bawa istrinya. Istri saya nggak mau. Wah, pulang 3 bulan sekali. Mau ngapain? Berhubungan badan. Ya, kecuali istrinya ridho. Udah nggak apa-apa, saya nggak nuntut kok. Yang penting kamu jangan gila ya. Nah. Tapi antum kuat nggak? Misalnya diutus ke Jepang 2 tahun, nggak punya istri, nggak ada istri juga di sono. Itu. Ya, misal diutus ke Jepang. Ya, siapa yang pernah diutus ke Jepang sini? Nggak ada. Nah. Faslun, pasal berikutnya. Pasal berikutnya tentang zihar. Ini masih terkait tentang hubungan badan. Ya, tentang hubungan badan. Ini penting sekali hubungan badan, ya. Hati-hati. Jangan anggap sepele. Faslun wa zihar ayyaqula rajul li zaujatihi anti alayya ka dhahri ummi. Ya. Perhatikan ya. Dulu sebelum saya bahas ini, saya akan kasih prolog. Dulu orang-orang Arab jahiliyah sebelum Islam, mereka kalau menceraikan istri-istri mereka bukan dengan lafaz saya cerai kamu, enggak. Tapi dengan kinayah, kiasan yang mereka mengatakan pada istrinya, anti kadzohri ummi. Itu adat orang Arab jahiliyah dulu. Kamu seperti punggung ibuku. Berarti itu mencerai. Kamu seperti punggung ibuku. Berarti apa? Saya nggak akan berhubungan badan dengan kamu lagi. Karena kamu seperti punggung ibuku. Gitu. Paham nggak sini? Itu tapi dalam Arab jahiliyah itu berarti mencerai istri. Sementara ketika masuk Islam, ya, ada seorang sahabat yang dia masih mengucapin itu, dia masih ingat zaman jahiliyah dulu, kalau mencerai istri pakai lafaz kayak begitu. Kamu seperti punggung ibuku. Sementara dalam Islam, lafaz cerai itu jelas. Ya, saya cerai kamu, saya pisah dengan kamu bukan istri saya lagi. Itu jelas. Ya, ini yang sore. Maupun yang kinayah dengan adanya niat. Tapi lafaz kamu bukan seperti kamu seperti punggung ibuku. Dalam Islam nggak ada. Tapi ini kata cerai era jahiliyah. Nah, kalau ada yang seperti ini, berarti dia telah menzihar istrinya. Menzihar istrinya. Fa idza qala laha dzalika wa lam yatbi'hu bit talaqi sara aidan. Ya, wa lazimathu al-kafaratu. Nah, apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya demikian, mengatakan zihar, kamu seperti punggung ibuku, tetapi dia tidak mengikutkan, menyertakan dengan cerai, maka ia masih bisa rujuk kepada istrinya, namun dia mesti bayar kafarat, bayar penggugur. Nah, bayar penggugur dosa dia tadi. Baik, barakallahu fikum.
Ini perhatikan ya. Di Indonesia sini, alhamdulillahnya, untungnya, kita Islam sejak lama. Ya enggak? Sehingga kita tidak mengetahui nenek moyang kita dulu kalau mau bercerai dengan istrinya pakai lafaz apa. Ya enggak? Kalau seandainya kita ketahui itu ternyata diucapkan sekarang, berarti berlaku hukum zihar seperti ini. Itu bukan kalimat cerai, tapi dulu sebelum Islam kalimat itu digunakan untuk cerai. Tapi dalam Islam itu tidak dikategorikan cerai. Tapi dia masih menganggap ini, nah berarti berlaku hukum zihar. Paham sini? Ngerti tak? Nah, baik. Ya. Ayatu haramu alayya muasyaratuki kama tuharramu alayya muasyaratu ummi muasyaratal azwaj. Jadi ketika seorang suami mengatakan pada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, yaitu haram bagiku untuk berhubungan dengan kamu sebagaimana aku haram berhubungan dengan ibuku, hubungan suami istri. Nah, itu kalimat cerai yang diucapkan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Wa khussa ad-dhahru bi dzikri li'annahu mawdi'ur rukub. Ya, dikhususkan kalimat zihar, punggung, karena itu adalah tempat untuk menunggangi gitu. Ya, wa kana ziharu talaqan qabla al-Islam. Dulu zihar, kamu seperti punggung istriku. Itu berarti kalimat cerai yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya pada era jahiliyah. Ya, pada era jahiliyah. Sebelum Islam. Faghayyara asy-syar'u hukmahu lima sayati bayanu. Maka syariat Islam merubah hukumnya sebagaimana datang ini. Ya, hakikat dari zihar adalah tasbihu zauj zaujatahu, tasbihu zauji zaujatahu fil hurmati bi mahramin alaih. Itu seorang suami menyerupakan istrinya dengan mahram dia. Wa haramun minal kaba'ir bi ijma'i muslimin. Dan hukumnya adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama kaum muslimin. Allah berfirman surah Al-Mujadalah, alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian padahal istrinya bukan ibu mereka. Ibu mereka tidak lain ialah yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka mengucapkan kalimat yang mungkar dan ucapan dari ucapan dusta. Jadi orang yang menzihar istrinya itu mungkar, itu dosa besar. Innallaha la'afuwun ghafur. Ya. Zuran batilan kadziban, ucapan yang batil dusta. Nah, kalau seorang suami mengucapkan pada istrinya dan tidak disertakan dengan talak, aidan, si suaminya masih bisa balik ke istrinya, walazimathu al-kafaratu. Namun si suami wajib bayar kafarah. Ya, ay mukhalifan lima qala, yaitu dia menyelisihi apa yang dia katakan sebelumnya. Wa huwa tahrimu zaujatihi alaihi, yaitu mengharapkan istrinya untuk dia. Ya. Nanti kafaratnya yang Allah sebutkan, yaitu walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Dan orang yang menzihar istrinya kemudian dia kembali mau rujuk, nggak bisa rujuk begitu aja. Ya, mereka mesti bebasin budak. Kalau nggak mampu, nih kafaratnya nih. Kalau nggak mampu bebasin budak, ya. Kalau nggak mampu sebelum mereka berhubungan badan, dzalikum tu'aduna bih, itulah yang Allah wasiatkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui yang kalian lakukan. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kalau dia nggak dapetin budak, maka bayar kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur lagi. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskina. Kalau nggak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut, kasih makan kepada 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim.
Ya, itu agar kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, ketentuan Allah. Dan bagi orang kafir adab yang pedih. Nah itu kafaratnya. Barakallahu fikum. Ya. Wala yahinu lil mudahir. Ya. Wattuha hatta yukaffira. Dan seorang yang menzihar istrinya itu enggak halal sampai dia bayar kafarah. Enggak halal berhubungan badan dengan istri sampai dia bayar kafarah. Sudah jelas ini? Hah? Udah adzan ya? Ntar lagi. Baik, cukup dah. Ya mungkin nanti kisah saya di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.